Japanse overval op Pearl Harbor brengt Amerika en Nederlands-Indië in de oorlog. Marine en luchtmacht onder bevel van admiraal Helfrich verweren zich tot het uiterste. In de Javazee gaat het eskadre van admiraal Doorman ten onder in de strijd met de Japanse duikboot. Op de noordkust van Java landen Japanners en rukken snel op in de richting van Batavia en Surabaya. De inheemse bevolking zag zijn oude meesters verdwijnen en nieuwe meesters binnenroepen. Generaal Terpoorten tekent de overgave van het Koninklijk Nederlands-Indische leger. Paduka yang mulia, kami bertambah setia kepada Dai Nippon, bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Raya yang Dai Nippon lakukan sekarang ini ialah peperangan yang suci untuk mengembalikan Asia kepada bangsa Asia, mengembalikan negeri-negeri itu kepada rakyatnya masing-masing, dan menyusun negeri-negeri itu di dalam satu lingkungan kekeluargaan dan kemakmuran bersama di bawah pimpinan Dai Nippon. Paduka yang mulia, sekali lagi kami mengucap terima kasih atas pemberian Tuan dan terima kasih atas kedatangan Tuan. Kami berdiri di belakang Tuan dan di belakang Dai Nippon. Kami serahkan segenap kami punya semangat dan tenaga kepada peperangan sekarang ini. Hidup Dai Nippon, hancur leburlah kekuasaan Amerika dan Inggris. Sekianlah Paduka Tuan.
開戦以来獲得せる大東亜における必勝の体制のもとに大東亜各国家各民族の中核となってこれら大家族を米英蘭の漆黒より解放する大東亜戦争を戦っておるのであります。私は諸君がよろしく広国の新精神をはい現地軍の指導のもとに協力同時に陸力政治経済文化を挙げて大東亜戦争完遂の一点に集中し新タワーの建設に全民衆不定期間となり渾身の努力をいただめんことを説明する次第であります。天皇陛下万歳！万歳！Cerita ini adalah kisah dari tahap-tahap bagaimana Indonesia bisa terlepas dari negara jajahan dan dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Pada awalnya, Indonesia dikuasai oleh Belanda. Dengan memiliki ambisi yang sangat kuat, Jepang berhasil mengusir Belanda. Kedatangan Jepang di Indonesia berawal dari pecahnya Perang Dunia Kedua. Jepang mengincar Indonesia karena kaya akan sumber daya alam dan manusianya. Pada tanggal 11 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Dengan baik dan benar. Baik, Tuan. Tiba-tiba, pada saat itu tentara Jepang mulai menyerang pimpinan Belanda yang berada di tempat berlangsungnya kerja rodi. Pada penyerangan itu, pimpinan Belanda berhasil dikalahkan oleh tentara Jepang. Hal ini menyebabkan rakyat Indonesia kagum kepada Jepang. Apakah orang yang berhasil mengusir Belanda yang telah lama menduduki negara kita itu memang benar? Apa mereka yang akan menjajah negara kita selanjutnya? Kalau memang benar, setelah Belanda telah terusir dari negara kita, mereka yang kita benci akhirnya terus selalu mereka. Setelah itu, para tentara Jepang melanjutkan misinya menuju kantor pusat Belanda dan membantai seluruh orang-orang Belanda yang berada di tempat tersebut. Siapa kalian? Kami datang ke sini untuk mengusir kalian dari negeri ini. Tidak segampang itu kalian mengusir kami dari negeri ini. Baiklah, kalau kalian tidak mau meninggalkan negeri ini, kami akan mengusir secara paksa. Akhirnya, pertikaian antara pemimpin Jepang dengan Belanda tidak terelakkan. Dalam pertikaian tersebut, Jepang berhasil mengusir Belanda dari negara Indonesia dan dimulailah kependudukan Jepang di Indonesia. Berita sampainya Jepang di Indonesia sudah terdengar sampai ke telinga Soekarno dan Mohatta.
harinya, Insinyur Soekarno dan Mohatta beserta Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara menemui Jepang di kantor mereka. Dan dari pertemuan tersebut terbentuklah sebuah organisasi yaitu Gerakan 3A yang kemudian digantikan oleh organisasi Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai. Siapa kalian? Baiklah kalau Benar kan? Kalau pikirannya. Benar. Kenapa kalian datang ke sini? Kami datang ke sini adalah untuk menanyakan apakah benar kau dan pasukanmu telah berhasil mengusir Belanda dari negara ini. Memang benar. Atas siapa kalian? Gerakan 3A pun terbentuk, tapi tidak bertahan lama. Gerakan 3A pun bubar dan digantikan oleh Putra dengan pimpinan 4 serangkai. Sejak terbentuk beberapa organisasi di bawah kepemimpinan Jepang, rakyat Indonesia berhasil dikelabui dan lama-kelamaan Jepang melakukan penindasan di Indonesia melalui Romusa. Di beberapa tempat, tanpa sepengetahuan pihak nasionalis Indonesia. Benar. Baik, Tuan. Jangan ada yang istirahat sebelum pekerjaan kalian selesai. Kita harus taat kepada kalian. Kalian bukan Tuhan kami. Kami tidak rela dijajah di negara kami sendiri. Beraninya kau menantangku, budak. Setelah mendengar berita bahwa Jepang melakukan penindasan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satu tokoh nasionalis Indonesia yaitu Sultan Syahrir memberitahu informasi tersebut kepada temannya yaitu Khairul Saleh dan Sukarni. dengar sekarang radio dari Jepang bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita harus segera melakukan proklamasi. Betul itu. Kan sudah tidak ada orang lagi pembelajaran kita. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum lawan. Bagaimana kamu tahu tentang semua ini? Saya dan kembali berkumpul dengan sakit yang mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang senjata-senjata itu. Jadi sekarang negara kita sedang vakum. Dan dengan demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar sekali. Kalau begitu kita harus juga. Karena Dadarwis harus pergi ke kediaman Soekarno membicarakan masalah ini. Saya dan Khairul akan memberitahukan kepada anggota pemuda lain untuk memintakan mereka untuk merebut kekuasaan Jepang.
merasa kehilangan simpati, masyarakat Indonesia akhirnya memutuskan memberi janji kemerdekaan Indonesia yang diucapkan PM Koiso di depan rapat parlemen Jepang. Sebagai bentuk tindak nyata, akhirnya dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, lantaran merasa sudah cukup, akhirnya BPUPKI dibubarkan dan digantikan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Tenno Heka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal, dan abadi negara Indonesia merdeka. Dan sekali lagi merdeka. Bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, memiatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikannya sekarang, Bu. Ini batang leherku, saya tahu pojok dan potong leherku malam ini juga, tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang depan, Bu. Jepang sudah kalah dari Sekutu dan tidak ada yang menguasai negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah sangat menderita dengan penjajahan ini.
Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negara ini. Dan jika Anda tidak percaya dengan perkataan saya, dan jika Anda dapat menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang dan meminta pada Soekarno memproklamirkan kemerdekaan ini? Kita perlu menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa memproklamirkan sendiri, Bu. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang malah dalam perang sucinya. Hei, kekuatan segelintir belum tentu bisa mengalahkan Jepang. Bagaimana kita memproklamasikan negara kita? Bagaimana kita berdiri di atas kaki kita sendiri? Coba perlihatkan kepadaku. Tapi semakin cepat kita memproklamasikannya, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Baiklah, beri kami waktu untuk berhenti sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Silakan duduk, Bu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan dengan matang. Jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Menurut saya terpenting adalah kita harus menghadapi sekutu yang tidak berkuasa kembali di negeri ini. Yang masalah tersebut bisa akan kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, kita harus mengabaikan pendapat para pemuda karena pemikiran mereka masih belum matang dan kita harus mempersiapkannya dengan matang-matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, kalau begitu kita telah mencapai kesepakatan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud untuk ikut menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksudnya? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman terhadap rakyat dan Jepang. Baiklah, saya ikut. Ketika Soekarno tengah berbincang dengan Fatmawati, tiba-tiba Khairul dan Darwis datang menemuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa kalian kemari? Kami ingin membawa Anda untuk ikut
kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Pengasingan apa yang kalian maksudkan? Ya, kami ingin membawa Anda ke tempat pengasingan untuk diamankan agar terhindar dari ancaman bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati beserta anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Ada apa ini, Pak? Tidak ada apa-apa. Kita akan diamankan untuk terhindar dari bentrok. Tidak perlu khawatir, cepat kasih tahu anak-anak agar kita cepat berangkat. Baiklah, Pak. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebardjo pada pukul 08.00 pagi. Bung, apakah kau tahu di mana Soekarno dan Muhatta? Aduh, saya tidak tahu. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menunjukkan keselamatan mereka kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan kepada keesokan harinya. Akankah kamu bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rames Dengklok. Sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari saya sudah katakan bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Benar adanya, tetapi kita semua berpendapat mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu dalam sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bukan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan negara kita. Kita masih perlu bantuan Jepang untuk memproklamasikan bangsa ini. Tapi bagaimana bila perkataan Jepang itu hanya janji belaka? Apa yang akan Anda lakukan atas nama bangsa Indonesia yang telah lama dijajah di tanah airnya? Mereka berhak bebas. Inilah saatnya, Bung. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan Pak Dingin. Tidak usah ada ketegangan di antara kita. Soebardjo pun membawa Soekarno dan Muhatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti mengenai perjuangan Anda juga masalah proklamasi. Tapi memang kita berdua belum mempertimbangkannya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Dapat tahu dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan memang benar adanya. Dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari sekutu dan tidak terima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa ada campur tangan Jepang. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi.
Bagaimana kita menjalankan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk sekarang kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bu. Saya punya pendapat, kita akan meminjam rumah pemuda Jepang Laksamana Maeda. Akhirnya, mereka berdua menemui Laksamana Muda Maeda. Selamat siang, Bu. Ada apa, Bu? Kami di sini membicarakan soal pinjaman tempat untuk kemerdekaan esok harinya. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Silakan gunakan ruangan apapun yang kalian ingin gunakan. Saya turut bahagia untuk kalian. Tapi saya ingin istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda segera dilakukan. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI itu lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Saya setuju. Bagaimanakah ini, Bu? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh presiden yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan negara lain. Lalu bagaimana ini, Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, jadi atas nama Indonesia saja. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Anda dan Muhatta atas nama bangsa Indonesia saja? Saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, tolong ketik teks ini dan jaga baik-baik. Baiklah, Bung.
Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 04.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat saya sedang kesulitan. Ya, berterima kasihlah pada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apa Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi untuk besok? Tentu saja, kita akan proklamasi diiringi lagu Indonesia Raya buatan Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun Bapak lupa, kalau begitu Ibu saja yang menjahitkannya. Tetapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang Ibu punya hanya kain berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Ya apa-apa, yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana jika bendera kita namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, karena merah putih adalah sang saka. Baiklah, kalau begitu Bapak sekarang bersiap-siap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Ini tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan bangsa ini. Baiklah Bu, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkan benderanya. Latif, jaga baik-baik bendera merah putih ini. Kalian akan mendapatkan penghormatan pertama kali untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah bangsa Indonesia. Siap, saya dan Suhud tidak akan mengecewakan Anda. Indonesia
Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Semenjak pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Hal ini mengakhiri kependudukan Jepang di Indonesia. Akan tetapi, pada awal kemerdekaan, kondisi politik, pemerintahan, sosial, dan ekonomi Indonesia masih belum stabil. Apalagi ditambah dengan kedatangan sekutu yang dibonceng pasukan Nica dan memunculkan beberapa rakyat membentuk laskar-laskar perjuangan seperti yang dilakukan oleh rakyat Surabaya. Apakah kalian sudah tahu kalau sekutu telah memanggil Indonesia? Benarkah itu? Dari mana engkau tahu? Benar tadi saya melihatnya. Kedatangan sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal AWS Malabi yang bertujuan untuk melucuti serdadu Jepang semakin menyulut kemarahan rakyat Surabaya. Akhirnya, pada suatu pertempuran, Malabi pun tewas dan membuat pihak Inggris marah dan mengultimatum Surabaya.
bunyinya pimpinan sekutu menyebabkan sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang dan rakyat Surabaya menyerah pada sekutu. Tidak, kita harus pantang menyerah. Kita hanya punya satu semboyan, yaitu merdeka atau mati. Akhirnya, pertempuran pun tidak terhindarkan pada tanggal 10 November 1945. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Betapa hatiku takkan rindu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal. Selain peristiwa itu, terjadi juga peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato. Itu bendera Belanda. Oh iya benar, itu bendera Belanda. Ayo kita beritahu yang lain. Ayo. Berita tersebut pun tersebar dan sampai ke telinga Residen Sudirman. Ini tidak boleh dibiarkan, itu sama saja seperti menghina kedaulatan kita sendiri. Baiklah kalau begitu, saya besok akan mengajukan perundingan dan menemui pimpinannya. Baiklah kalau begitu. Keesokan harinya, Sudirman bersama Sidik dan Haryono serta masyarakat Surabaya mendatangi Hotel Yamato untuk melakukan perundingan.
morning, sir. Apa tujuan you ke sini? Saya mau menanyakan maksud pengibaran bendera Belanda. Apa kalian kemari? Kami kesini untuk meminta kalian untuk menurunkan bendera kalian dari negara kami. Kami tidak akan menurunkan bendera kami. Raja berbaris dan Sudirman dan amankan, lalu robeklah bendera Belanda. Lalu, mereka berlari ke atas gedung Hotel Yamato dan berbarengan dengan Koesno Wibowo yang berhasil merobek bendera tersebut. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Kalian ada urusan apa kalian ingin bertemu? Ini botang Sekarang jelaskan. Inilah saatnya, Bu. Tenang saudara sekalian, mari kita silakan dengan kepala dingin, tidak usah ada ketegangan, oke? Bung, terbunuhnya pimpinan sekutu menyebabkan sekutu mengeluarkan ultimatum.